Halo, perkenalkan nama gua Guntur. Selamat datang di channel gua yang bernama Cerita Malam. Di channel ini gua bakal bahas tentang seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Di video pertama kali ini gua bakal bahas tentang kasus hilangnya Sherilyn Marlowe. Berikut kronologinya. Di pagi hari 6 Juni 1985, dimulai seperti hari lainnya untuk keluarga Stringfellow di peternakan mereka di Greenfield, Alabama, Amerika Serikat. Greenfield, ibu kota Kabupaten Butler, memiliki populasi sekitar 7.600 pada tahun 1984. Dikenal sebagai kota Camellia setelah mengajukan petisi agar bunga camellia menjadi bunga negara bagian Alabama pada tahun 1959. Greenfield mungkin tampak seperti tempat tenang yang ideal untuk membesarkan keluarga. Di pagi hari, Betty bangun lebih awal karena dia harus berada di restoran yang bernama Waffle House pada pukul 7 pagi untuk memulai shiftnya. Setelah bersiap-siap, dia diam-diam meninggalkan rumah. Betty tidak ingin membangunkan putrinya yang berusia 12 tahun. Sherry yang sedang tidur di sofa karena tempat tidurnya diberikan kepada bibinya atau adik ayah tirinya yang berada di kota untuk berkunjung selama seminggu. Tak lama kemudian, saat pukul 9 pagi, Sherry melihat ayah tirinya Raymond sedang mengisi truk pickup merahnya di jalan masuk rumah. Lalu Sherry berlari keluar rumah dengan sepatu di tangannya, menanyakan kepada Raymond apakah dia bisa pergi bersamanya ke kota. Sekitar 9.30 pagi, mereka berdua berhenti di bank nasional terdekat agar Raymond bisa menandatangani beberapa dokumen. Sherry berkata bahwa dia haus. Dia meminta uang kepada ayahnya. Jadi Raymond memberikan Sherry uang $1 dan menyuruhnya pergi membeli minuman sendiri di pom bensin Chevron di seberang jalan. Para saksi mata melihat Sherry berjalan melintasi tempat parkir di dekat gedung telepon umum dan Jenigan Furniture atau toko mebel dalam perjalanan ke pom bensin. 15 menit kemudian Raymond selesai dari bank dan pergi ke truknya. Dia terkejut saat melihat Sherry tidak ada di truk menunggunya. Ketika 20 menit berlalu tanpa adanya tanda-tanda keberadaan Sherry, sontak Raymond langsung panik. Raymond menelepon istrinya, Betty, di tempatnya bekerja untuk menanyakan apakah Sherry pergi ke sana untuk berkunjung. Betty berkata tidak. Dia terakhir kali melihat putrinya saat pagi masih terlelap di sofa. Raymond lalu memeriksa tempat-tempat kemungkinan adanya keberadaan Sherry, seperti pom bensin Chevron, tetapi Raymond tidak beruntung. Dia juga bertanya di toko traktor dan toko makanan terdekat. Nama panggilan Sherry adalah petani kecil karena suatu alasan. Dia menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, termasuk juga mengunjungi toko-toko di area tersebut. Tapi tidak seorang pun yang melihat keberadaan Sherry. Gadis muda itu dilaporkan hilang pada pukul 11.46 pagi. Tak lama kemudian, upaya pencarian besar-besar dilakukan. Relawan melakukan penyisiran di kota dan sekitarnya. Pencarian udara bahkan dilakukan oleh Credential Flying Service. Keluarga, teman, dan relawan mencetak poster orang hilang yang tak terhitung jumlahnya dan menempelkannya di seluruh kota dan kota-kota tetangga. Terlepas dari semua upaya, Sherry masih hilang dan tidak ditemukan. Sherry adalah seorang perempuan dengan rambut dan mata coklat. Ketika dia menghilang pada tahun 1984, tingginya 152 cm dan memiliki berat sekitar 45 hingga 54 kg. Dia memiliki dua tanda yang mencolok di tubuhnya seperti bekas luka yang berukuran 2 inci di bagian perut dan bekas luka 1 inci di punggung dekat bahunya. Sherry terakhir kali terlihat mengenakan kemeja flanel kotak-kotak berwarna merah berlengan panjang, jeans terang, sepatu runner berwarna abu-abu dengan perkat velcro, dan jam tangan dengan tali hitam. Berikut teori-teori yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, dia melarikan diri. Apakah Sherry melarikan diri dari rumah? Keluarganya berpikir tidak mungkin. Walaupun memilukan, tidak jarang anak-anak melarikan diri dari rumah. Faktanya, pada tahun 1984, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan melaporkan pada Kongres bahwa jumlah pemuda yang melarikan diri di Amerika Serikat adalah lebih dari 1 juta kasus. Tapi apakah Sherry salah satu dari jutaan pelarian tersebut? Ibunya Betty selalu bersikeras bahwa putrinya adalah anak yang bahagia dan tidak punya masalah. Dia berkata Sherry tidak punya alasan untuk meninggalkan rumah. Sebelum hilangnya Sherry, dia berencana menonton acara TV favorit dan mengunjungi neneknya.
Meskipun Sherry adalah tipe anak yang penurut, dia tidak membawa satupun barang miliknya saat dia pergi ke kota bersama Raymond. Terlebih lagi, dia tidak pernah menghubungi keluarganya selama beberapa dekade setelah dia menghilang. Yang kedua, diculik oleh orang asing. Apakah Sherry diculik oleh orang yang tidak dikenal? Mungkin saja. Walaupun penculikan jarang terjadi, tapi Sherry bisa diculik oleh seseorang saat dia berjalan melintasi tempat parkir untuk membeli minuman. Tidak butuh waktu lama untuk menculik dan membawanya ke dalam kendaraan yang dibawa oleh sang penculik. Sherry juga bisa saja direnggut dari stasiun Chevron. Ibu Sherry telah menunjukkan bahwa pada saat dia menghilang, mesin penjual otomatis tidak memberikan uang kembalian. Mungkin Sherry mendekati orang asing di pom bensin untuk meminta kembalian dan orang itu memanfaatkan kesempatan dan menculiknya. Ada 3 spot saat Sherry tampak terlihat, yang belum bisa dikonfirmasi oleh 3 orang berbeda yang juga mendukung teori penculikan ini. Semua dugaan di mana terlihat Sherry dengan seorang pria yang tampak berusia sekitar 50 tahun dan tinggi sekitar 152 cm. Dia memiliki tubuh yang gemuk dan kulit yang keriput. Salah satu saksi yang melaporkan bahwa mereka mendengar gadis muda itu memanggil pria itu dengan sebutan BJ. Ia mengusik ketika saksi tersebut memberitahu kepada pihak berwenang bahwa orang yang mereka yakini sebagai Sherry tampak sangat kesal, kusut, dan linglung. Dan yang ketiga, dibunuh oleh orang yang dia kenal. Apakah Sherry dibunuh oleh orang yang dia kenal? Ada kemungkinannya. Tidaklah mengherankan jika Raymond, ayah tirinya, adalah orang yang pertama diinterogasi oleh polisi. Dia adalah orang terakhir yang melihatnya. Raymond bekerja sama dengan pihak berwenang dan menjawab semua pertanyaan mereka. Tetapi ketika mereka memintanya untuk mengikuti tes poligraf atau tes kebohongan, dia menolak. Tetapi polisi mengatakan dia tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan istrinya yakin bahwa Raymond tidak mungkin menyakiti putrinya. Dia mengatakan dia tidak pernah melupakan fakta bahwa Sherry bersamanya ketika dia menghilang. Tepat sebelum Raymond meninggal pada bulan April tahun 2003, dia memberitahu istrinya dari ranjang rumah sakit, "Betty, saya berharap saya bisa menemukan Sherry dan membawanya pulang kepadamu. Tetapi aku tidak bisa, karena aku tidak tahu di mana keberadaan dia." Jika Raymond tidak terlibat dalam hilangnya Sherry, mungkinkah orang lain yang Sherry kenal? Pada tahun 2018, Sheriff Berkeley County atau kantor kepolisian di South Carolina mengatakan bahwa Sherry telah tinggal bersama saudara tirinya dan suami saudara tirinya di daerah St. Stephen dekat Bitau Road pada musim panas 1983. Pihak berwenang telah menerima informasi bahwa Sherry terlihat di daerah yang sama setelah dia dilaporkan hilang pada tahun 1984. Apakah anggota keluarga ini terlibat dalam hilangnya Sherry? Jika demikian, apakah mereka membawa Sherry secara paksa? Atau Sherry benar-benar melarikan diri dari rumah dan mencari perlindungan di South Carolina karena ada satu alasan? Di tahun 2019, terdapat postingan yang sangat mengejutkan di halaman Facebook serial Marl Still Missing. Seorang wanita bernama Ryan Welch Anderson mengatakan bahwa dia dan kelompok sukarelawan telah mencari tanpa lelah selama bertahun-tahun untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Sherry. Mereka menemukan bukti yang tidak ingin mereka simpan lebih lama lagi. Bagian dari postingan itu berbunyi, Cheryl Marler dibunuh dan dimutilasi oleh seorang yang sangat dia kenal, bukan ayah tirinya, dan dibuang di kandang babi di Butler County. Kami yakin orang yang membunuhnya sudah meninggal. Kami sangat curiga ada 1 atau 2 orang lain di sana pada saat kematiannya, dan mereka juga sudah meninggal. Kami sangat curiga dia hamil saat itu. Kami yakin dia adalah korban dari jaringan pedofilia incest atau memiliki hubungan darah. Berbasis beberapa keluarga yang melibatkan orang-orang dari Butler dan Crenshaw County. Ryan mengatakan mereka menemukan sebuah peternakan babi yang berfungsi pada tahun 1984, tapi telah ditinggalkan dan sudah menyatu dengan alam. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki rekaman video dari 2 tim anjing pelacak secara terpisah yang mengkonfirmasi mengenai adanya bekas mayat manusia di daerah tersebut. Selama penggalian mereka, kelompok tersebut menemukan pakaian dikirim untuk pengujian DNA. Departemen Kepolisian Greenwood mengatakan tidak ada bukti DNA yang ditemukan pada kain tersebut. Dan menurutnya, kain itu lebih terlihat seperti karung goni daripada jeans atau kemeja flanel merah yang dikatakan saat Sherry menghilang. Ryan juga mengatakan bahwa anggota keluarga yang masih hidup dari orang yang terduga membunuh Sherry
diizinkan untuk melihat sekotak foto lama. Beberapa foto menunjukkan peternakan babi saat masih beroperasi dan satu foto khususnya mengejutkan Ryan. Itu adalah foto babi berdiri dengan apa yang dikatakannya sebagai potongan kepala dan belum membusuk. Ryan mengatakan dia mengambil gambar foto dengan teleponnya. Foto asli dilaporkan disita dari anggota keluarga oleh penegak hukum dan diserahkan ke FBI. Namun, ketika tidak terjadi apa-apa dengan kasus tersebut, Ryan menelepon FBI dan mengatakan dia diberitahu bahwa mereka tidak pernah menerima foto seperti itu. Apakah Ryan dan kelompok pencari ini telah menemukan bukti Sherry masih harus dilihat. Tetapi dedikasi mereka untuk kasus ini dan untuk menemukan jawaban untuk orang-orang yang dicintai Sherry tidak perlu dipertanyakan. Kronologi ini beserta 3 teori yang sudah disebutkan tadi gue dapatkan dari website truecrimefile.com. Bagaimana menurut kalian tentang kasus Sherry Lynn ini? Apakah kalian setuju dengan teori-teori yang sudah gue sebutkan tadi? Menurut gue, teori yang sangat masuk akal adalah dia diculik. Selain teori yang lainnya, sangat minim bukti-bukti yang mendukung. Oke, sekian video kasus kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus-kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you in the next video.